Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yaakob Nuhonani, MSI, dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Perkenankan, hari ini saya akan mendeskripsikan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah, yakni mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan publik. Untuk CPNK dalam mata kuliah ini diharapkan pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar metode penelitian administrasi dan kebijakan. Kedua, mahasiswa dapat menginterpretasi literatur terdahulu dalam menyusun latar belakang dan state of art penelitian. Ketiga, mahasiswa memahami sumber data dan teknik analisis data dalam penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, metode mix, dan menggunakan data berbasis big data. Mahasiswa mampu menyusun desain penelitian dan mempresentasikan dengan menggunakan metode penelitian yang akurat dan memenuhi standar etika penelitian yang baik. Adapun referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah beberapa buku yang dikarang oleh Maxwell, dikarang oleh Creswell, dan juga di beberapa referensi dari jurnal nasional dan internasional. Beberapa pembelajaran dilakukan secara bervariasi yang meliputi penguasaan secara kognitif dalam proses pembelajaran, penugasan kepada mahasiswa, dan dengan melakukan metode DIA, delivery terbaru, delivery interaktif dan asesmen. Demikian deskripsi mata kuliah ini disampaikan, dan mari kita masuk pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini pertemuan kedua untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sudah siap ini? Ya. Hari ini pelajaran ini Bapak perlu mengingatkan pada Anda semua ya, bahwa di akhir perkuliahan kita akan mereview kembali dan mengevaluasi pelajaran. Anda diharapkan dapat mengembangkan materi kuliah ini secara mandiri. Paham ya? Karena dosen itu syaratnya. Dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang sudah zaman teknologi, apa yang dosen sampaikan itu kurang lebih 10 atau 15% materi yang diajarkan. Bayangkan 85% Anda harus kembangkan kedua secara mandiri ya. Anda harus perhatikan. Kita akan memulai kuliah ini. Hari ini kan pertemuan kedua, kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas tentang kontrak perkuliahan, yang bayar LPS dan lain sebagainya. Hari ini kita akan coba membahas tentang metodologi penelitian, tetapi dari pendekatan riset. Kita coba perhatikan, Anda sekalian di dalam melakukan penelitian ada dua hal yang mengganjal atau yang menjadi masalah utama bagi mahasiswa. Pertama adalah mahasiswa itu bingung dari mana memulai meneliti, lalu kemudian juga dia bingung bagaimana proses untuk mengakhiri penelitian itu dengan sukses. Persoalan ini misalnya mahasiswa tidak memahami apa pekerjaan peneliti itu, tahapan-tahapannya, lalu kemudian penguasaannya secara sistematis. Bapak boleh tanya misalnya, menurut Anda kira-kira apa penelitian sebenarnya?
Silakan. Kalau dari saya pribadi, penelitian sendiri itu adalah satu hal akibat kegiatan yang mengkaji membuat satu pembaruan baru, satu pembaruan atau satu inovasi terhadap bidang itu sendiri. Salah satu bidang seperti itu. Penelitian adalah pembaharuan Iya, pembaruan yang ada di bidang yang telah diteliti. di bidang kajian masing-masing ya. Yang Iya. lain kira-kira apa? Kira-kira meneliti apa? Silakan. Kalau menurut saya penelitian itu adalah satu proses menemukan ilmu baru dan juga mengembangkan ilmu yang telah ada sebelumnya untuk kemudian menghasilkan ilmu yang lebih berkembang bagi satu bidang kajian ilmu. Oke, penelitian adalah sebuah proses yang sistematis ya, berdasarkan metodologi untuk menguji atau mengembangkan ilmu yang baru. Kira-kira yang lain masih ada? Kalau masih ada pendapat lain, saya kira ini mewakili ya. Nah, berarti kita harus paham kalau penelitian itu adalah proses yang sistematis, maka apa langkah-langkah melakukan penelitian? Kita bahas lagi. Perhatikan ya, di dalam penelitian ini paling penting untuk menemukan atau memahami objek yang diteliti. Terkadang mahasiswa mengabaikan ini, dan meskipun mahasiswa itu mengklaim bahwa penelitiannya didasarkan pada fenomena atau mungkin pada penetapan fokus dan lokus penelitian yang jelas, tetapi itu belum menjamin bahwa penelitian ini benar-benar akan berlangsung dengan baik, karena mahasiswa mengalami kesulitan di dalam aspek penetapan objek penelitian. Kita baru sadar ketika kita ingin meneliti tentang sesuatu atau ingin mendeskripsikan misalnya kursi di dalam sebuah ruangan, tetapi kursi itu tidak ada di dalam ruangan, yang ada hanya meja, sehingga peneliti itu akan lebih banyak beropini. Dia ingin menggambarkan kursi yang tidak dalam ruangan, lalu kemudian dia opinikan, mempengaruhi informan juga untuk memberikan opini, karena objek yang diteliti di dalam ruangan tidak ada. Itu kelemahan pertama. Meskipun kita mengklaim bahwa di dalam proses meneliti kita sampaikan ke pembimbing bahwa ini fenomena Pak, ada di sana, tetapi persoalan ini tidak punya objek yang jelas di dalam peneliti. Itu kekurangan yang fatal dalam penelitian. Karena mahasiswa tidak tersedia panggung baginya untuk melakukan penelitian. Dia tidak memiliki panggung karena tidak ada objek yang diteliti. Hanya fenomena-fenomena ruangan, gambaran ruangan yang dia sampaikan di dalam bab 1, lalu kemudian dia mengklaim akan melakukan sebuah penelitian. Nah, kalau itu terjadi, penelitian itu berdasarkan opini, maka ini fatal. Ini tidak sesuai dengan metodologi yang diarahkan berdasarkan pendekatan akademik, karena semuanya akan berlangsung berdasarkan opini penelitian. Selanjutnya, Anda sekalian perhatikan bahwa secara konseptual penguasaan ini akan melibatkan pengetahuan yang memadai bagi peneliti untuk memahami secara mendasar tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bila Anda tidak memiliki objek yang diteliti, maka secara ontologi Anda tidak ada jalan untuk melakukan penelitian. Ontologi itu adalah sebuah eksistensi, sebuah fenomena, tetapi di dalam fenomena itu ada sebuah objek atau permasalahan yang akan kita fokus untuk penelitian. Ontologi. Nah, ini sebetulnya juga sudah diajarkan di mata kuliah tentang filsafat, administrasi ya. Anda mungkin di semester awal, semester 2, atau semester 1 mungkin ada mata kuliah filsafat, itu Anda sudah diajarkan tentang ontologi. Sebenarnya kalau tadi ilustrasi, ada kursi, ada objek yang kita teliti, itu sebenarnya ontologi dari sebuah penelitian. Nah, kalau itu tidak ada, maka fatal. Secara keseluruhan, fatal. Penelitian itu dari bab 1, bab 2, bab 3, bahkan bab 4, bab 5,
itu Anda akan menggambarkan semua angan-angan yang Anda miliki. Nah, ini penting di dalam secara konseptual, di dalam perkembangan ilmu administrasi, debat panjang tentang dikotomi politik dan administrasi itu kan panjang sekali perdebatan. Sejak tahun 1887, sejak Wilson menyampaikan dikotomi politik dan administrasi, kemudian itu ada perdebatan panjang antara ahli. Ahli memperdebatkan pada aspek epistemologinya, tetapi lupa bahwa harus memperkuat ontologi. Ontologi administrasi itu yang tidak ditemukan atau tidak didebatkan di dalam banyak literatur, sehingga perdebatan itu lahir sebagai sebuah tindakan yang sia-sia karena tidak membahas akar masalah yang sebenarnya. Makanya di dalam perkembangan paradigma administrasi sejak dari tradisional, kemudian manajemen new public management, paradigma new public service, itu semuanya lebih mementingkan fokus daripada lokus administrasi. Nah, makanya sekarang orang bingung mau mulai dari mana akan melakukan penelitian. Padahal sesungguhnya harus kita mulai dari ontologi administrasi itu sendiri. Nah, kenapa ontologi itu penting? Karena itu adalah menjadi modal dasar untuk melakukan berbagai tahapan, mulai dari literatur review. Kita akan mencoba mengkaji ontologi itu, kita memahami berbagai penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, dengan fenomena yang ada, kita sudah tersedia panggung untuk meneliti. Lalu kemudian kita langkah selanjutnya melakukan literatur review atau tinjauan literasi. Jadi ya, tinjauan literasi untuk menemukan apakah di dalam penelitian itu kita akan menemukan sebuah kesenjangan teori. Misalnya, kalau kita sudah punya objek studi yang jelas ya, kita ingin berpendapat begini. Misalnya, ini menurut saya mempengaruhi kebijakan itu adalah faktor A. Ternyata di studi sebelumnya mereka menyebut bahwa keberhasilan kebijakan itu dipengaruhi oleh faktor B. Misalnya oleh Edward Tree ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan. Tetapi kita tidak fokus ke situ. Kita bilang, ini masih kurang. Ada faktor lain yang membuat kebijakan itu tidak berhasil. Ada sesuatu yang kita risaukan di dalam pemikiran kita setelah kita melakukan literatur review. Dan kita tidak menemukan itu di dalam penelitian sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan kesenjangan teori. Setelah kita memahami gap teori, ini kan kita menyusun penelitian dari bab 1 ya. Kita bingung semua di bab 1, terutama untuk peneliti pemula. Kenapa? Karena tidak berangkat dari kesenjangan teori yang ada. Mahasiswa tidak memahami sistematika keilmuan. Keilmuan itu kan ada bapaknya ya. Ada salahnya ke atas. Misalnya Anda ingin meneliti tentang pelayanan publik. Siapa yang punya ini, teori ini? Misalnya Den Haag itu bapaknya. Lalu kemudian berkembang sampai anak-anaknya sekarang sudah banyak studi-studi yang dilakukan di dalam penelitian terdahulu. Dan itu sudah berjalan, akan membuat kita bingung kalau kita tidak memahami konstruksi atau yang orang sebut itu adalah tinjauan literasi atau literatur framework. Jadi untuk literatur review penting untuk memahami gap teori. Itu yang pertama. Pertama adalah gap teori itu. Setelah itu kita akan melakukan observasi apakah kesenjangan teori ini benar-benar terhubung dengan kesenjangan empiris. Ini kita bingung. Di dalam scholarship itu mahasiswa selalu, saya tidak tahu juga ya, mahasiswa juga berhasil juga menyusun proposal bab 1, bab 2, bab 3 diajukan. Saya pernah banyak kali melakukan pembimbingan, karena bahkan saya membimbing S1 S2, itu mahasiswa bingungnya di situ. Saya tanya, apakah penelitian ini benar-benar ada yang mau diteliti? Ada Pak, saya sudah teruskan fokus. Ini menyedihkan sekali kalau kita berada dari fokus ya.
Harusnya berangkat dari topik permasalahan, lalu kemudian di topik dan permasalahan tergambar ontologi atau eksistensi sesuatu yang ingin kita ungkap. Jangan cuma modal fokus, kemudian kita cuma mulai, saya akan melakukan penelitian dan sudah siap untuk seminar. Nah ini maka belum langkah-langkah selanjutnya. Tadi kan baru literatur review, kita mencoba memahami kesenjangan teori, lalu kemudian kita lanjutkan dengan observasi ke lokasi penelitian. Apakah kesenjangan ini teori benar-benar juga terhubung dengan kesenjangan empiris yang ada di lapangan? Kita lihat apakah praktik bagaimana pemerintahan itu melakukan kinerja yang baik, bagaimana implementasi kebijakan yang baik. Itu ada teori yang mendukung kita bahwa kita mengklaim itu ada gap atau tidak sesuai dengan teori. Nah, ketidaksesuaian teori dari fakta empiris kita hubungkan dengan hal yang kita kaji di dalam literatur review tentang kesenjangan gap atau gap teori, kesenjangan teori. Jadi ini benar-benar dua harus terhubung. Kenapa antara kesenjangan teori dan kesenjangan empiris harus terhubung? Karena kita akan mengurucutkan pada membuat state of art. Kira-kira ada yang tahu nggak state of art itu apa? State itu kan pernyataan. Art kamu diartikan satu-satu kata seni atau pernyataan ketertarikan lah. State of art sebuah di dalam melakukan penelitian. Tadi gap teori sudah ada temukan, tadi ada gap empiris juga ada temukan, Anda hubungkan keduanya, lalu kemudian dia merujuk ke alasan kita untuk meneliti. Makanya di bab 1 itu kita memang benar-benar pertaruhan. Kalau kita ingin menyusun satu proposal penelitian, benar-benar bab 1 adalah pertaruhan, karena di bab 1 itu adalah menggambarkan ontologi atau objek yang akan kita teliti. Kita belum masuk ke metodologi ini, epistemologinya belum, baru di bab 1. Nah, 3 unsur ini yang penting, yaitu gap teori, gap empiris, kemudian state of art. Jangan lupa ya, ontologi itu adalah bahasan pertama dari ilmu filsafat administrasi. Jadi kalau Anda tidak kuasai ontologi di dalam penelitian, kan kita bingung, yang mana Pak ontologi di bab 1 Pak? Kamu cari-cari di kata ontologi berapa? Di bab 1. Karena itu hanya menggambarkan objek yang mau diteliti, atau tadi contoh tadi itu menggambarkan kursi. Anda melihat kursi itu tidak melihat secara keseluruhan ya, sama dengan orang melihat gajah. Kan orang akan diminta pendapat bagaimana menurut Anda bentuk gajah. Orang akan berpandangan berbeda karena dia melihat dari belakang, dari samping, di belakang dan di depan. Nah, kita akan mendeskripsi itu. Ternyata penglihatan penelitian yang lain itu belum lengkap. Dia hanya melihat dari belakangnya. Kursinya hanya digambarkan dari belakang. Itu yang Anda akan uji di dalam penelitian. Baik ya, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Lanjut ya. Ini kita sudah pada ingin merumuskan state of art. State of art itu adalah pernyataan-pernyataan tentang esensi penelitian. Anda ingin melakukan sebuah pembaharuan atau ada sesuatu yang Anda risaukan di dalam pikiran, lalu kemudian Anda coba narasikan kerisauan itu. Saya ambil contoh ya. Di saat Woodrow Wilson itu ingin mencetuskan ilmu administrasi sebagai ilmu, di dalam pikirannya itu dia risau bahwa penerapan prinsip-prinsip liberal di dalam sistem pemerintahan Amerika ternyata menurut dia itu tidak efektif karena akan melahirkan negara sebagai penjaga malam. Negara itu perannya cuma baca-baca begini. Nah itu sudah dibantah oleh banyak teori bahwa peran negara tidak cuma baca-baca keamanan, tapi juga negara harus mewujudkan kesejahteraan. Gitu ya, itu kita review kembali perkembangan teori tentang sejarah lahirnya ilmu administrasi itu yang dirisaukan oleh Wilson. Kenapa di dalam birokrasi pemerintahan Amerika itu banyak sekali praktek spoil system. Dan ini kita pelajari sekarang. Spoil system itu adalah pengangkatan pegawai
berdasarkan kedekatan subjektif. Karena ini dekat dengan saya, satu partai dengan saya, maka dia saya utamakan untuk jadi pejabat misalnya. Dan itu di pemerintahan kita juga seringkali ditemukan. Seringkali pejabat-pejabat publik itu ingin menempatkan pejabat itu karena dia adalah mendukung Marxista Ikan. Nah, jadi apa yang dirisaukan oleh Wilson tahun 1887 di kita itu masih kita praktekkan di dunia sekarang yang sudah pasca merdeka sekarang, di teknologi 5.0 sekarang. 200 tahun itu dirisaukan, sekarang kita masih praktekkan. Itu persoalannya. Kalau begitu administrasi publik Pak, bagaimana Pak perannya Pak? Administrasi publik berada dalam ambiguitas. Selalu putusan-putusan administrasi publik itu dianggap lebih rendah daripada putusan-putusan politik sampai hari ini. Makanya oleh Wargo, administrasi publik dia bilang adalah sebuah ilmu yang berada di kelas di bawah, kelas kedua setelah ilmu politik. Nah, ini yang kita akan coba bantah. Kok kenapa administrasi publik cuma kelas kedua? Makanya Anda harus buat penelitian khusus pengembangan metodologi penelitian. Baik, setelah kita merumuskan state of art dalam sebuah penelitian, pastikan bahwa apa yang kita konstruksikan di dalam bab 1 pendahuluan itu pertama adalah kesenjangan teori. Kita coba ini memahami secara universal dulu. Kalau ada hubungan data silakan itu dicantumkan di dalam bab 1. Lalu kemudian ada kesenjangan empiris sudah mulai merujuk ke bawahnya itu ke bawahnya sudah harus menggambarkan kondisi empiris yang ada di lapangan atau di fokus penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, peneliti juga ini sebuah kesalahan umum ya. Peneliti langsung memahami permasalahan dari beberapa fenomena empiris yang mereka observasi. Mereka ingin mencoba memahami permasalahan dari beberapa fenomena empiris. Mereka melakukan observasi, lalu kemudian dia ingin mencoba memahami permasalahannya apa. Tetapi mereka tidak memiliki panggung utama untuk penelitian. Mereka ingin mencoba meneliti, tetapi tidak memiliki panggung utama, tidak memiliki objek studi, tidak memiliki lapangan studi, mau dikembangkan ke arah mana topik penelitiannya itu mereka bingung. Meskipun dia mengklaim bahwa Pak ini penelitiannya, ini permasalahannya disiplin Pak, permasalahannya tentang ketidaktepatan waktu, pegawai kurang responsif, itu fenomena, itu persoalan. Tetapi bagaimana persoalan ini kita siapkan panggung di dalam penelitian kita, itu kita tidak punya. Makanya lemah, begitu dibantah di dalam proses pembimbingan atau direview oleh orang lain kita punya proposal, itu banyak mengalami persoalan. Kita sulit sekali untuk mempertahankan. Nah, bagi peneliti, Anda, mahasiswa atau mata kuliah ini jadi target kita untuk menghasilkan mahasiswa benar-benar dia memahami langkah-langkah meneliti. Mendesain sebuah studi, kita mencoba mendesain penelitian ya. Kan di bab 3 kita jenis penelitian dan desain. Begitu ya biasanya. Nah, kita mendesain ini, kita bingung kalau tidak tahu objek awalnya. Bingungnya kenapa? Kita mencoba mendesain ini, apakah kita akan mendekati ini secara narasi, kita mendekati masalah ini secara eksplorasi, atau kita mendekati ini secara kuantitatif. Karena kita hanya mengandalkan atau berangkat dari masalah tanpa terhubung oleh kesenjangan teori dan objek penelitian. Ontologi itu berkaitan dengan bab pertama, bab 1 semua. Jadi jangan mengharap fokus penelitian itu sudah itu epistemologi 40. Epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan.
Yang tadi kita singgung di awal itu, epistemologi adalah atau metodologi penelitian adalah cara-cara yang sistematis untuk membuktikan sebuah fenomena atau masalah empiris. Nah, itu baru masuk ke epistemologi. Bagaimana tahapan-tahapan atau metode melakukan penelitian yang sistematis itu masuk di epistemologi. Jadi epistemologi adalah langkah-langkah sistematis. Nah, pada bagian ini kita akan coba, pada epistemologi ini kita akan coba membuktikan pada epistemologi membuktikan sebuah teori yang kita angkat, atau kita ingin membuktikan sebuah fakta dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab kesenjangan teori tadi. Dua, epistemologi adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi kita bisa melakukannya melalui dua pendekatan. Apakah kita dekati teori yang ada ini, kita uji teori itu di fakta empiris, akan melahirkan sebuah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu menguji teori. Setelah fenomena kita gambarkan, fakta empiris, lalu kemudian teori yang kita temukan, kita ingin dekati bagaimana cara mendekati untuk menyelesaikan persoalan yang kita risaukan tadi. Misalnya korupsi di Indonesia itu adalah, meskipun sudah bertambah banyak lembaga pengawasan, lembaga korupsi sudah dibentuk dan lain-lain sebagainya setelah pasca reformasi, tetap korupsi kan tidak hilang. Nah, kita risau dengan ini. Lalu ini kita dekati dengan cara apa? Jangan Anda merasa pintar ya, merasa tahu seluruhnya, jangan. Di dalam penelitian butuh spesifik, kita lebih fokus ya. Misalnya kita dekati, ini akan kita coba ukur, kita tinjau teori ini dalam konteks empiris di Indonesia, misalnya tentang korupsi atau teori birokrasi, kita coba gunakan. Lalu teori itu kita, apakah ini cocok di Indonesia? Nah, teori itu, cara menguji teori itu pendekatan pada kualitatif. Kalau kualitatif Pak, itu penelitian dengan angka-angka. Kalau kualitatif Pak, itu penelitian dengan narasi. Nah, ini sebenarnya itu benar juga, tetapi itu sulit ya. Itu hanya definisi. Ilmu pengetahuan itu dia berlapis-lapis. Pertama dari definisi, kita memahami tampilan atasnya, lalu kemudian di dalam itu harus kita perdalam. Seperti kita ingin memahami meja ini, tampilan luar ini adalah definisi. Ya, jadi jangan bingung klasifikasi teori utama, teori tengah, teori operasional. Kalau kita tidak punya teori operasional juga bingung juga akan melakukan penelitian. Makanya di awal maksud itu menyebut penting melakukan review literatur. Itu fungsinya untuk mengklasifikasi literatur ini, dan kita akan fokus di literatur yang mana untuk dijaga. Oke, ada lagi? Silakan belakang. Ada? Ini nilai akan diberi sesuai partisipasi yang ada di dalam ruangan. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita kebetulan waktunya sudah berakhir ya. Kita coba akhiri pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua. Saya berharap di pertemuan ketiga, apa yang Anda pelajari hari ini, kita akan coba review kembali di pertemuan ketiga, karena antar materi menantikan LPS itu saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.